Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Ihsan Demara, NPM 1914370608 dari kelas reguler 2 malam 2B akan menjelaskan dan menyimpulkan beberapa materi dari tugas 1 sampai tugas ke-6 pada pertemuan pertama. Di sini akan membahas tentang tujuan belajar program internet. Tujuan pembelajaran pemrograman internet adalah untuk mengetahui dan menambah wawasan dalam tata cara tentang pembuatan suatu program dan bagaimana menciptakan suatu program di dalam internet yang meliputi pemrograman web, aplikasi, penjualan, dan lain sebagainya. Beberapa tujuan pembelajarannya antara lain: 1. Memahami konsep web dinamis. 2. Memahami konsep server-side scripting. 3. Mampu memahami konsep dalam membangun suatu program. Pada pemrograman internet terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu user, yaitu pengguna pada layanan internet atau program internet tersebut. Yang kedua, browser atau alat untuk mengakses web atau website yang akan kita kunjungi. Yang ketiga yaitu server, tempat menampungnya segala data yang dimuat dalam website tersebut. Yang keempat ada web, yaitu laman di mana kita dapat mengakses apa yang kita perlukan. Dan yang kelima bahasa pemrograman seperti HTML, bahasa C, C++, JavaScript, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu cara kerja internet dan web. Secara umum, cara kerja web adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk halaman-halaman web atau web page. Yang kedua, halaman web tersebut disimpan dalam komputer server web. Yang ketiga, sementara di pihak pemakai ada komputer yang bertindak sebagai komputer klien, yang mana ditempatkan program untuk membaca halaman web yang ada di server web atau browser. Dan yang terakhir, yang keempat, browser membaca halaman web yang ada di web server. Pertemuan kedua yaitu membahas tentang fungsi HTML yang lebih spesifik, yaitu 1. Membangun dasar tampilan halaman web. 2. Mempermudah navigasi pada tampilan web. Dan yang ketiga, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau hypertext. Beberapa tag HTML dan fungsinya, yaitu diantaranya adalah ada doctype, yaitu tag untuk menentukan tipe dokumen, yaitu ada juga HTML, tag untuk membuat sebuah dokumen HTML, tag title, tag yang berfungsi untuk membuat judul dari sebuah halaman, body, tag untuk tubuh dari sebuah halaman, H1 to H6, tag untuk membuat heading, P untuk membuat paragraf, dan juga beberapa tag lainnya. Selanjutnya adalah contoh dari penggunaan tag pada HTML dasar. Contoh yang saya buat sudah saya tampilkan di layar sebelah kiri. Di sini saya membuat dengan text file atau text area, button, combo box, dan submit. Untuk jenisnya yaitu HTML berbentuk website form. Pada tugas pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang program sederhana menggunakan tag paragraf dan list. 1. Contoh penggunaan tag paragraf pada web. Di sini saya sudah membuat suatu website sederhana yang menggunakan tag paragraf pada webnya. Di sini 1. Ini merupakan penulisan paragraf rata kiri dalam dokumen HTML. Berikutnya, contoh penggunaan tag list pada web. Sudah saya buat menggunakan tag list, yaitu pada contoh di samping kiri saya. Daftar belanjaan, listnya yaitu 1. Minyak goreng, 2. Sabun mandi, 3. Deterjen, 4. Sampo, 5. Obat nyamuk. Di sini merupakan list yang sudah saya buat. Dan juga berikut adalah contoh kode program dalam pembuatan tag list pada web. Pada tugas pertemuan keempat, yaitu membahas tentang website form. Di sini saya sudah membuat sebuah website menggunakan HTML yang berbasis website form. Di sini saya membuat form untuk pengisian data mahasiswa yang meliputi label text, text area, lalu combo box, dan button.
Dan berikut adalah kode program yang saya gunakan untuk membuat dan membangun website form pada HTML yang sudah saya buat. Berikutnya yaitu pembahasan tentang pengertian dan contoh kode program. Yang pertama yang akan saya bahas adalah label. Label merupakan elemen untuk mempresentasikan sebuah judul atau penamaan untuk item kontrol. Contohnya input, select, dan lainnya, yang biasanya berkaitan dengan sebuah form. Yang kedua, teks. Dalam penulisan HTML sangat sering menggunakan teks di dalamnya, berfungsi untuk menambahkan karakter berupa huruf, angka, dan simbol tertentu yang akan dimaksudkan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga ada text area. Adalah objek form text area digunakan untuk membuat teks inputan yang bisa menampung lebih dari satu barisan inputan. Selanjutnya ada combo box. Combo box atau text select adalah sebuah elemen form berbentuk kotak yang apabila diklik akan menampilkan list menu ke bawah atau drop down list. Dan yang terakhir ada submit atau button. HTML elemen button menunjukkan sebuah tombol yang secara umum memiliki style, layaknya sebuah tombol yang dapat diklik untuk menjalankan tindakan tertentu. Selanjutnya pada tugas pertemuan kelima, yaitu membahas tentang fungsi JavaScript pada pemrograman web. JavaScript berfungsi membuat sebuah halaman website lebih interaktif dan dinamis. Penggunaan kode JavaScript sangat dibutuhkan untuk website-website yang berorientasi pada kenyamanan pengakses atau user experience. Namun, penggunaan kode JavaScript ini tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan penggunaan CSS, karena JavaScript juga tidak akan lepas dari HTML. Ketiga bahasa pemrograman itu sangat erat kaitannya. Jika saya ibaratkan sebuah website adalah rumah, maka kode HTML adalah segala yang membangun dan ada di dalam rumah tersebut. Contohnya, tembok, tiang, atap, pondasi, ruang keluarga, kamar, dapur, dan peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Begitulah fungsi JavaScript pada pemrograman web. Berikutnya, saya sudah membuat 3 contoh penggunaan JavaScript pada pemrograman web. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu penggunaan button pada JavaScript. Di sini saya membuat button yang jika diklik button tersebut akan memunculkan tampilan yang mengatakan hello world, dan diakhiri untuk menutup window tersebut ada tombol button OK. Yang kedua ada contoh JavaScript dalam penggunaan jam digital menggunakan JavaScript. Di sini saya sudah membuat sebuah jam digital yang akan otomatis terus bergerak menunjukkan angka dan jam sesuai dengan lokasi waktu yang sudah ditentukan pada JavaScript tersebut. Ketiga, penulisan mata uang otomatis pada JavaScript. Di sini, ketika Anda menuliskan angka yang menunjukkan untuk bilangan rupiah, akan langsung otomatis diterjemahkan menjadi bentuk rupiah, yaitu dengan penambahan huruf R dan P, RP, yang menunjukkan mata uang rupiah. Sekian kesimpulan dan penjelasan singkat dari beberapa materi yang sudah saya buat pada mata kuliah pemrograman internet. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.